Jadi apa yang sudah kita pahami sejauh ini? Ketika cahaya menimbulkan pasangan elektron hole, di mana ketika elektron tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi, dia meninggalkan hole, dan dengan dibantu built-in electric field atau E0 ya, ini tadi yang kita sudah bahas ya. Kita nanti bisa memisahkan elektron dan hole ya, sehingga dapat dipakai dalam solar cell. Ini nanti kita akan lihat lebih jelas pada prinsip kerja solar cell nantinya. Yang kedua, built-in electric field ini terjadi karena adanya muatan yang berpindah secara difusi dan drift. Kemudian kita akan melihat apa yang terjadi ketika PN junctions ini dihubungkan dengan pemberi daya, misalnya baterai. Ya. Ketika kutub negatif dari baterai ini ya, kutub negatif dihubungkan dengan N, dan kutub positif dihubungkan dengan P ya. Yang terjadi adalah elektron di tipe N akan semakin banyak yang ingin pindah ke tipe P. Kenapa? Karena di sini ada muatan positif dari baterai, sehingga elektron di sini itu akan makin banyak yang pindah ke sini, ditarik ya. Karena tertarik oleh kutub positif baterai yang positif. Demikian juga hole di tipe P ya. Hole di tipe P akan semakin banyak yang pindah ke tipe N ya, ini hole, karena ditarik oleh kutub baterai yang negatif. Jadi mereka saling, akibatnya apa? Lebar di SCl yang di daerah sini ya, SCl ini semakin berkurang. Built-in potensial pun juga berkurang karena jumlah muatan yang tidak bergerak semakin sedikit di SCl. Karena banyak yang makin pindah kiri kanan. Jadi muatan yang tidak fixed charge-nya makin sedikit di SCl. Dan tinggi potential barrier nih, yang di sini. Tinggi potential barrier juga berkurang ya. Karena fenolnya sekarang berkurang ya. Built-in voltage-nya sekarang dikurangkan ini. Jadi dan Fermi level yang tadinya satu garis, karena kita no bias, kita ini no bias ya. Ini dalam equilibrium, sekarang dia jadi terpisah di sini ya. Ya, karena sekarang kita tidak lagi dalam equilibrium, ada arus yang bisa mengalir. Akibatnya apa? Elektron akan lebih mudah pindah dari tipe N, ya ini N di sini, ini P, ini elektron yang dari sini akan lebih mudah pindah dari tipe N ke tipe P, karena sekarang barrier yang dia lewati itu lebih landai gitu. Jadi elektronnya makin mudah pindah dari tipe N ke tipe P ya. Begitu juga dengan hole, makin banyak yang pindah dari tipe P ke tipe N. Kalau dalam dioda, ya ini dalam dioda, kalau kita bicara dioda ini dalam posisi on atau nyala, bisa menghantarkan arus. Ini disebut juga dengan forward bias ya. Ini yang disebut dengan forward bias, kita ada large current. Apa yang terjadi ketika kita lakukan sebaliknya? Ketika kutub negatif baterai, ya kutub negatifnya dihubungkan dengan tipe P ya, dan sebaliknya ini tipe N dihubungkan dengan kutub positif. Ketika kutub negatif baterai dihubungkan dengan semikonduktor tipe P dan kutub positif baterai dihubungkan dengan semikonduktor tipe N, yang terjadi adalah elektron di tipe N akan semakin banyak pindah ke ujung. Dia tidak akan lagi pindah ke tipe P, melainkan pindah ke sini karena ketarik sama positifnya baterai di sini. Jadi elektronnya malah pindah ke ujung. Sama juga dengan tipe P, hole-nya juga pindah karena tertarik dengan negatif di sini.
Akibatnya apa? Lebar di SCl ini akan semakin bertambah. Lebar yang di sini akan semakin bertambah. Besarnya built-in potensial juga bertambah karena jumlah muatan tidak bergerak semakin banyak. Makin banyak di SCl. Jadi ini juga ya, sekarang built-in potensial kita bertambah karena muatan fixed charge-nya itu yang tidak bergerak itu semakin banyak. Jadi kita built-in potensialnya juga bertambah dan tinggi potential barrier-nya juga bertambah ya, semakin susah untuk elektron di sini untuk pindah ke sini. Itu sudah tidak mungkin ya. Nah, itu sudah tidak mungkin karena barrier-nya tinggi dan Fermi levelnya juga sama. Jadi sekarang terbalik ya, Fermi levelnya ini malah tadinya di atas sekarang malah turun. Jadi sekarang apakah terdapat arus pada saat reverse bias ya. Jadi akan terdapat arus pada reverse bias yaitu dari thermal generation ya. Thermal generation ini elektron hole pair di sini itu elektron di sini akan tereksitasi ke sini ya. Jadi satu-satunya arus yang bisa diukur adalah karena adanya energi panas. Jadi karena adanya energi panas dari lingkungan, elektron ini bisa tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi ya. Sehingga setelah sampai di sini dia akan meluncur turun ke sini sehingga kita bisa mendapatkan arus ya, mendapatkan arus karena drift ya. Yang tadi yang di sini ini pindah dari N ke P ya. Yang pindah di sini ini adalah gara-gara difusi. Sedangkan di reverse bias yang pindah di sini ini adalah karena drift. Oke. Sehingga bisa menghasilkan arus. Tapi arusnya tidak sangat jauh lebih kecil daripada dibandingkan dengan forward bias. Jadi elektron akan sulit pindah ya. Jadi dari dalam dioda ini disebut juga dengan reverse bias, di mana arus yang dihasilkan sangat sedikit.